Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil mini skripsi yang saya buat yang berjudul Pengaruh Akun Media Sosial TikTok @Pandawara Group terhadap meningkatnya kesadaran kebersihan lingkungan sungai pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Latar belakang. Pengaruh arus globalisasi yang semakin deras menyebabkan lahirnya perkembangan teknologi media baru seperti internet, smartphone, dan komputer yang sering kita jumpai saat ini. Tentu hal ini yang menyebabkan beralihnya media lama ke media baru. Dikarenakan media lama tidak lagi digunakan sebagai media yang informatif dan juga efektif. Terlihat bagaimana peran media lama hanya sebagai media yang hanya sebatas menyampaikan suatu informasi atau komunikator, dan pembaca hanya sebagai penerima dan penikmat informasi saja atau disebut dengan komunikat. Tentu berbeda halnya dengan media baru. Suatu informasi dapat berjalan dua arah, di mana pengguna dan penikmat media juga dapat menyampaikan kritik dan tanggapannya terhadap suatu informasi yang diterima. Tentu perbedaan yang signifikan ini antara media cetak dengan media baru terlihat sangat jelas dan dapat dirasakan pada unsur peran bagaimana suatu informasi itu bisa diciptakan oleh siapapun serta dapat tersampaikan oleh khalayak luas. Fenomena ini yang akhirnya melatar belakangi lahirnya media-media sosial seperti wadah penyalur suatu informasi, sebagaimana wadah penyalur suatu informasi yang lebih efektif dan efisien, serta dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh penduduk dunia. Media sosial tersebut merupakan media online yang memudahkan seseorang untuk melakukan komunikasi, sosialisasi, menciptakan dan berbagi sesuatu informasi secara real time, secara langsung. Jadi tanpa harus mengkhawatirkan distraksi-distraksi yang ada akibat adanya batasan ruang dan waktu sepanjang mereka terkoneksi internet. Menurut Nasrullah dalam Rafiq 2020, eksistensi media sosial ini menjadi dinamis dan penting keberadaannya bagi semua kalangan manusia, dari yang remaja sampai yang tua, serta akan terus meningkat jumlah penggunanya sepanjang waktu. Tentu hal ini disebabkan oleh adanya kemudahan mengakses yang akhirnya dimanfaatkan sebagai media yang membantu memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari pekerjaan, pembelajaran, berkomunikasi, berekspresi, dan lain sebagainya. Salah satu output dari adanya media baru ini yang kita ketahui adalah sosial media TikTok. Aplikasi yang berbasis audio visual memungkinkan penggunanya bisa membuat dan berbagi segala macam bentuk konten, mulai dari berita, kreativitas, penjualan, tarian, game, musik, lip sync, dan lain sebagainya yang berdurasi 15 sampai 60 detik menurut Winarso 2021. Penggunaan sampai algoritmanya yang memudahkan suatu informasi itu dapat dijangkau oleh banyak orang menjadikan aplikasi TikTok ini sebagai media yang informatif. Media TikTok melalui media sosial TikTok, segala bentuk konten dapat diciptakan oleh siapapun tanpa adanya batasan usia atau kalangan tertentu.
Suatu konten menjadi penting eksistensinya dan berharga apabila isi dari konten tersebut berisi hal yang positif, informatif, dan juga edukatif. Nah, begitu pula konten yang terdapat di salah satu akun media sosial TikTok, yaitu @pandawara_group, yang membagikan rekamannya mengenai kegiatan membersihkan sungai yang ada di wilayah Bandung. Tentu konten tersebut banyak menarik perhatian dan mendapatkan respon positif dari masyarakat akibat dari kegiatannya yang secara tidak langsung mengedukasi kita, mengajak warga Indonesia untuk turut menjaga kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan sungai. Nah, dikutip dari wawancaranya yang dipublikasikan pada tanggal 21 Januari 2023 melalui kanal YouTube Tonight Show yang melatar belakangi @Pandawara Group membuat konten tersebut adalah karena di daerah mereka seringkali terjadi banjir. Hal ini tentu terjadi disebabkan adanya aliran sungai yang berada di daerah Bandung terhambat oleh adanya sampah-sampah yang dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya di Bandung, seringkali kita sering jumpai nih di rumah kita ataupun di wilayah lain ataupun sungai-sungai yang ada di wilayah Indonesia, khususnya Jakarta, dipenuhi dengan berbagai macam sampah yang bertumpukan tentunya. Mulai dari sampah plastik yang susah terurai hingga organik. Pada tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh National Geographic menyatakan bahwa kadar air pada salah satu sungai di Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, menjadi air yang paling kotor, tingkat tinggi, melebihi sungai di penjuru Eropa dan Asia, menurut Dana Riyadi 2021. Kadar air yang sudah terkontaminasi ini pada Sungai Ciliwung tentunya disebabkan oleh adanya sampah plastik. Sungai Ciliwung tersebut menjadikan negara Indonesia ini meraih kategori 5 besar dalam negara penghasil sampah plastik lautan terbesar di dunia, menurut Van Emmerich 2019. Sudah menjadi sebuah tanggung jawab dan kesadaran bagi masing-masing umat manusia negara Indonesia dalam menanggulangi sampah-sampah yang dihasilkan dari setiap rumah masing-masing. Tentu kesadaran tersebut tidak akan pernah hadir jika tidak adanya akibat dari buang sampah sembarangan ini. Kadangkali hal ini tidak cukup nih bagi kita sebagian warga negara Indonesia atau seluruhnya yang sudah memiliki kebiasaan buruk secara turun-temurun. Membuktikan waktu yang lama menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan beredukasi tinggi untuk sebuah negara berkembang. Perlu adanya figur yang menjadi contoh, serta ajakan yang dilakukan secara konsisten dan afektif. Sudah menjadi kebutuhan dan hak manusia dalam menerima dan mencari suatu informasi setiap harinya tentunya. Masa depan dan kualitas suatu bangsa sangatlah ditentukan oleh sumber daya manusianya itu sendiri, terutama anak muda ya, sebagai bibit penerus suatu bangsa dan negara. Berdasarkan hasil riset terdahulu oleh Business of Apps pada tahun 2021,
Sebagian besar pengguna media sosial, TikTok tentunya, adalah anak muda nih, dengan rentan umur 18 sampai 25, dengan presentasi angka yang sebanyak 34,9%. Tidak bisa kita pungkiri nih tentunya, bahwa kehadiran media sosial dapat mempengaruhi pola pikir dan habit seseorang, terutama anak muda, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020, sesuai apa yang dikonsumsi dari masing-masing penggunanya. Jadi kalau kita bisa dilihat di sini, ada kondisi ideal. Kita tahu bahwasannya Indonesia itu sedang menerapkan eh, pembangunan berkelanjutan atau SDGs kita kenal ya. Pembangunan berkelanjutan nomor 6 dan nomor 3 yang isinya tentang mewujudkan akses air, minum, dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua. Pemerintah telah menyelenggarakan target SDGs dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 yang mengamatkan terwujud 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalam 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka DABS hingga 0% pada akhir 2024. Kita kita memimpikan Indonesia itu sebagai negara yang maju, sebagai negara yang terdepan dari akses teknologinya, dari akses kebersihan lingkungannya, sumber dayanya, dan lain sebagainya, yang termasuk dalam poin SDGs atau pembangunan berkelanjutan nomor 3 dan nomor 6 ini. Kita tahu ya bahwasannya teknologi di Indonesia itu sudah berkembang, tapi itu dari satu aspek saja. Sedangkan aspek nomor 3 dan nomor 6 ini kita masih belum punya bayangan, masih belum punya perwujudan terhadap poin ini, yaitu mengenai air yang bersih. Pada dasarnya kondisi faktual, kalau kita bisa lihat di sini, Sungai Ciliwung itu termasuk 5 besar yang menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil sampah plastik lautan terbanyak di dunia menurut Van Emmerich pada Average Plastic Emission from Jakarta into the Ocean. Pada dasarnya kita bisa lihat ya, berbanding terbalik sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita sedang jalani dengan faktanya nih di lapangan. Indonesia masih menjadi uh, negara paling terbesar menghasilkan plastik lautan. Sebenarnya penyebab permasalahannya itu ada di mana sih? Kita sudah menerapkan, kita sudah merancang sedemikian rupa, sedemikian bagusnya uh, perencanaan yang telah pemerintah putuskan, yang telah pemerintah uh, impikan, yang sudah diterapkan. Kesadaran penyebab masalahnya itu ada di mana sih secara garis besar? Sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam, mau sebagus apapun itu idealismenya, mau sebagus apapun itu perencanaannya, sedemikian rupa bagusnya, tapi kalau kesadaran diri sendiri itu tidak ada, maka tidak bakal terwujud mimpi-mimpi pembangunan berkelanjutan itu. Nah,
secara garis besar permasalahannya berarti ada di dalam kesadaran. Kalau kita lihat tadi aku sudah nyebutin variabel X-nya adalah tentang menyinggung akun media sosial Pandawara nih. Variabel Y-nya itu kesadaran kebersihan lingkungan sungai. Kita tahu ya banyak anak muda sekarang yang mengakses TikTok tentunya, dan sangat impossible sekali konten-konten Pandawara Group ini tidak muncul di page-nya mereka, feeds-nya mereka. Karena berdasarkan apa yang saya sudah teliti, dari akun @pandawara tersebut, views-nya itu mencapai sekitaran jutaan. Jadi semua warga negara Indonesia pasti menyaksikan akan video tersebut dan pasti memiliki rasa kepedulian, kesadaran harusnya. Makanya di sini garis besar permasalahannya adalah tentang kesadaran. Kira-kira dari motivasi dari konten @pandawara itu mereka bisa termotivasi nggak ya? Em, Tujuan penelitiannya kita tahu di sini untuk menguji dan mengetahui pengaruh akun media sosial @pandawara Group terhadap kesadaran kebersihan lingkungan sungai bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Kita masuk ke kajian pustaka. Ya, kita bisa lihat di sini ada konsep komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa itu adalah komunikasi di mana pesan yang ditunjukkan kepada banyak orang secara publik melalui wadah media. Seiring perkembangan riset dan pengaruh globalisasi, arti kata wadah ini terus beradaptasi dan bermakna media sosial pada akhirnya, yang dihasilkan akibat dari teknologi modern. Dalam pengertian lain, menjelaskan bahwa komunikasi massa tersebut merupakan proses komunikasi sebuah pesan kepada khalayak luas melalui media massa menurut Vivian 2008. Makna dari media massa ini adalah semua jenis media, mulai dari media cetak maupun media elektronik. Berbicara mengenai komunikasi massa tentunya tidak bisa lepas dari adanya pengaruh efek nih. Efek komunikasi massa yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, keberadaan media massa mempengaruhi kepentingan akan perusahaan media, meliputi kepentingan akan produksi dan kontribusi, serta kepentingan manusia yang meliputi pekerjaan dan kebutuhan hak mengkonsumsi suatu informasi. Yang kedua, penerimaan informasi media massa mencakup informasi yang diterima dan terjadi perubahan pengetahuan khalayak berdasarkan informasi yang dikonsumsi setiap individu. Yang ketiga, perubahan sikap. Setelah proses penerimaan informasi, maka akan terjadi pembentukan dan perubahan mencakup sifat, perasaan,
nilai, dan emosi pada informasi yang dimiliki masing-masing individu. Yang keempat, perubahan perilaku mencakup hasil tindakan dari akibat pola penerimaan dan pembentukan sikap suatu informasi yang diterima dan dikonsumsi setiap hari. Kita masuk ke media massa. Ya, kita masuk ke media massa, yaitu media sosial. Em, kita tahu ya bahwasannya media massa itu adalah media eh, yang mewadahi seseorang, sekelompok manusia untuk berkomunikasi, berbagi eh, apa ya, pengalaman dan lain sebagainya yang diwadahi tentunya. Diwadahinya itu dengan apa sih kira-kira? Bisa dari telepon, bisa dari internet, bisa dari radio yang satu arah, bisa dari koran, dan lain sebagainya. Jadi media massa itu mencakup elektronik dan media cetak. Di media massa ini lahirlah media baru. Tentunya tidak lepas dari pengaruh teknologi yang berkembang. Memunculkan berbagai macam media-media baru seperti internet, telepon, itu termasuk media elektronik, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya ini yang melatar belakangi munculnya media sosial. Jadi istilah media sosial itu tersusun dari dua kata, yakni media sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial, bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan sosial, atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Bisa bawahi sosial. Nah, dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka kita bisa menyimpulkan nih bahwasannya media sosial ini adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial, dalam proses interaksi, berbagi informasi, dan lain sebagainya. Menurut penelitian para ahli, menurut penelitian para ahli, untuk menyusun definisi media sosial ini, kita perlu melihat perkembangan hubungan individu dengan perangkat medianya. Karakteristik kerja komputer dalam web 1.0 berdasarkan pengalaman individu terhadap individu lain, human cognition, yang berada dalam sebuah sistem jaringan. Sedangkan web 2.0 berdasarkan sebagaimana individu berkomunikasi, human communication. Jadi perbedaannya cognition dan communication dalam jaringan antar individu. Dan yang terakhir, dalam web 3.0, karakteristik teknologi dan relasi yang terjadi terlihat bagaimana manusia atau users bekerja sama dengan human
operation. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Manfaat media adalah memudahkan seseorang untuk mempengaruhi atau memperoleh sesuatu yang dicari, yang biasanya kita cari langsung dari tempat, kini sudah tidak begitu lagi. Kita bisa memesan barang melalui fasilitas internet ataupun menghubungi customer service, dan juga bagi mahasiswa nih tentunya adalah sebagai penyampaian materi. Pembelajaran dapat diseragamkan menjadi satu kesatuan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas, lebih efisien, lebih menarik. Terus juga proses pembelajarannya lebih interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga tentunya. Terus juga meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar yang dilakukan di mana saja dan kapan saja, membutuhkan sikap positif siswa terhadap materi, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran, serta mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif tentu. Nah, media baru ini adalah teknologi komunikasi yang melibatkan komputer agar memudahkan dan mempercepat mendapatkan suatu informasi dari internet, serta karakteristiknya yang mudah diakses, digunakan dimanapun, kapanpun. Sekarang kita nggak usah perlu khawatir lagi tanpa mediator komputer. Kita bisa melakukan komunikasi itu melewati handphone, smartphone, Android ataupun tablet, serta bersifat jaringan. Jadi media baru ini bersifat jaringan, yaitu koneksi antar jaringan yang melibatkan ke internet dengan adanya aplikasi-aplikasi yang menghubungkan koneksi internet dan sangat interaktif. Karena di dalamnya kita bisa mendengarkan uh, audio, melihat suara, melihat foto-foto, dan lain sebagainya. Tapi juga memberikan respon yang aktif, dan juga respon itu menentukan kecepatan dan frekuensi penyajian. Jadi media interaktif juga memiliki unsur audiovisual seperti apa yang saya sudah sebutkan tadi, termasuk animasi, foto, dan lain sebagainya. Yang pastinya ada bentukan visualnya dan bisa didengar gitu, audio. Dan juga disebut interaktif karena media ini tuh dirancang dengan melibatkan respon pemakaian secara aktif. Jadi ketika mempopulerkan suatu produk budaya, media itu bisa berperan sebagai penyebar informasi di bidang pemasaran, bidang produk dan budaya. Suatu fungsinya itu bersifat publik, jadi lebih terbuka, bisa dicakup oleh banyak orang dan khalayak dari berbagai penjuru dunia. Jadi media sosial ini mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional atau kita mengenalnya media cetak. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga sebagai alat ekspresi diri, self-expression, dan pencitraan diri, self-branding. Seiring dengan kemajuan teknologi,
maka banyaknya media yang dapat digunakan manusia untuk dijadikan alat komunikasi sedemikian rupa yang lebih efisien untuk berbagi pesan, berbagi informasi, dan lain sebagainya. Nah, dampak dari kehadiran media sosial ini tidak luput dari dampak positif dan juga negatifnya tentunya, teman-teman. Merebaknya media sosial yang muncul itu menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah tanpa ongkos tentunya melalui apa ya, mediator internet selama ia tersambung dengan internet. Jadi dampak positif eh, yang lainnya sebenarnya adalah untuk mempercepat penyebaran informasi dan bisa sebagai mediator pemasaran suatu produk atau brand. Tapi dari dampak positif itu tentunya pasti ada dampak negatifnya. Em, aku mau sebutin di sini yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung, secara tatap muka. Jadi apa ya? Kurang mendapatkan feels-nya ketika kita berkomunikasi sama orang lain. Kalau kita tidak punya alasan jarak dan waktu yang dekat. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi langsung itu ada apa ya, pola keterkaitan, pola apa ya, pengaruh emosi yang bisa dirasakan dari komunikan ataupun komunikator. Terus juga munculnya kecanduan yang melebihi dosis. Jadi kalau kita misalnya sering buka media sosial, terkadang tuh kita suka lupa waktu. Saking pinternya algoritma merancang agar kita bisa terus bermain, agar kita bisa terus mengakses media sosial tersebut. Dan juga persoalan etika dan hukum, karena kontennya kadang itu melanggar moral, ada sebagian melanggar moral, melanggar privasi, serta pengaturan keamanan. Nah, aku mau sebutin tentang jenis-jenis media sosial. Setidaknya ada 3 aplikasi yang menonjol saat ini, yaitu Facebook, Google Plus, dan juga TikTok. Jadi masing-masing mereka itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Namun pada umumnya, banyak pakar media sosial menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi aktivitas sosial jika menyangkut urusan pekerjaan ataupun hal-hal terkait privasi. Aplikasi ini menurut mereka lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih apa ya, santai, pribadi, keluarga, teman, sanak saudara, ataupun kumpul-kumpul eh, sama teman. Terus juga aplikasi media sosial microblog. Em, aplikasi microblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Jadi itu di luar apa ya? Di luar pekerjaan. Jadi sistemnya itu bukan aplikasi yang dirancang sedemikian rupa untuk keperluan pekerjaan, tapi cuman keperluan
berbagi cerita, berbagi foto, video, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi tersebut itu yang populer di Indonesia itu Facebook, TikTok, Twitter, Tumblr, itu termasuk ke dalam golongan media sosial mikroblog. Nah, aplikasi media sosial berbagi foto, aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer nih bagi masyarakat Indonesia sesuai karakternya. Aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai. Tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar komunitas perdagangan tertentu. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia adalah Pinterest, Picasa, Flickr, dan Instagram. Masuk ke dalam fungsi media sosial. Media sosial memiliki beberapa fungsi. Sebagai berikut adalah media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. One to many menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens, many to many. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat isi pesan itu sendiri. Oke, mungkin itu cukup penjelasannya tentang media massa baru atau media sosial. Masuk ke teori kesadaran kolektif. Jadi kesadaran kolektif itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris consequences. Artinya yang dimaksud berasal dari kata conscience yang berarti hati nurani atau suara hati. Menurut Kamus Bahasa Asing offline, Epta Setiawan 2020. Kolektif menunjukkan makna yang sangat luas. Kolektif bisa menunjukkan pada kelompok atau umat manusia. Durkheim mendefinisikan kesadaran kolektif ialah seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap, yang punya kehidupan sendiri. Kita boleh menyebutkan dengan kesadaran kolektif atau kesadaran umum. Dengan demikian, kesadaran kolektif tidak sama dengan kesadaran partikular, kendati hanya bisa disadari lewat kesadaran-kesadaran partikular. Ada beberapa hal yang patut dicatat dan dari definisi ini. Pertama, kesadaran kolektif itu terdapat dalam kehidupan sebuah masyarakat ketika dia menyebutkan keseluruhan, kepercayaan, dan sentimen bersama. Yang kedua, Durkheim memahami kesadaran kolektif sebagai sesuatu terlepas dari manapun yang menciptakan faktor sosial yang lain. Kesadaran kolektif bukan hanya sekedar cerminan dari basis material. Yang ketiga, kesadaran kolektif baru bisa terwujud melalui kesadaran-kesadaran individual. Kesadaran kolektif merujuk pada struktur umum, pengertian norma, dan kepercayaan bersama.
Oleh karena itu, kesadaran kolektif adalah sebuah konsep yang sangat terbuka dan tidak tetap. Durkheim membuat konsep ini untuk menyatakan bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif yang kuat, yaitu pengertian, norma, kepercayaan bersama, melebihi dari masyarakat modern. Representasi kolektif ialah simbol agama, mitos, legendaris populer. Semuanya mempresentasikan kepercayaan, norma, dan nilai kolektif dan mendorong kita untuk menyesuaikan diri dengan klaim kolektif. Representasi kolektif juga tidak bisa direduksi kepada individu-individu karena muncul dari interaksi sosial dan hanya bisa dipelajari secara langsung karena cenderung berhubungan dengan simbol materi seperti isyarat, ikon, dan gambar atau berhubungan dengan praktik seperti ritual. Pengertian kesadaran secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri, awareness. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Ada dua macam kesadaran, yaitu pertama, kesadaran pasif adalah kesadaran seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu juga, baik stimulus internal maupun eksternal. Dan yang kedua, kesadaran aktif ialah kondisi di mana seorang menitik beratkan pada inisiatif, mencari dan menyelesaikan stimulus-stimulus yang diberikan. Kesadaran menurut Calm, kesadaran terdiri dari tiga sistem yang saling berhubungan, yaitu yaitu kesadaran atau biasa disebut yang pertama ego, merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, perasaan sadar. Yang kedua ada personal unconscious, struktur fisik ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tapi dilupakan dan diabaikan dengan cara reception atau reception. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious. Yang ketiga, kolektif unconscious, kolektif unconscious merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seorang yang tidak hanya mengikuti sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur para manusia atau nenek moyang binatangnya. Jadi dari sini eh, dari konsep komunikasi massa melahirkan media massa atau teori media baru, didukung oleh teori kesadaran kolektif yang akhirnya ini bisa jadi strategi akun TikTok @pandawara_group untuk bisa berbagi ceritanya dan menyadarkan banyak orang tentang pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya menjaga kebersihan daratan, lautan, sungai, udara, dan lain sebagainya. Yang akhirnya hal ini bisa jadi perwujudan dari mimpi-mimpi Indonesia, dari konsep-konsep yang sudah dibangun, dari rancangan-rancangan yang sudah dibangun sedemikian rupa bagusnya oleh pemerintah ataupun kita bisa terwujud akibat adanya role role model, akibat adanya kesadaran kolektif dari masing-masing individu. Akhirnya hal ini tentu bisa mendukung
untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bersih. Indonesia bisa menerapkan pembangunan berkelanjutan nomor 6. Kita masuk ke dalam variabel. Di sini ada akun media sosial TikTok @Pandawara Group. Jadi variabel X-nya itu akun media sosial TikTok @Pandawara Group. Seperti apa yang sudah saya jelaskan, saya memberikan pengertian tentang TikTok ini dahulu. Jadi TikTok merupakan salah satu alat komunikasi dan mediator untuk menyampaikan berbagai macam informasi, hiburan, dan edukasi. Tidak sedikit dari anak muda yang sering kita jumpai, secara keseluruhan hampir tidak ada yang tidak menggunakan media sosial TikTok. Pengguna TikTok ini pada generasi Z adalah sebagai media penyalur aspirasi, pembelajaran, serta aktivisme. Yang jika kita lihat dan telaah perilaku mereka ini berada pada periode yang masif, inovatif, dan kreatif. Menurut Piramadina 2021. Berbagai macam konten positif terus disajikan. Hal ini bertujuan untuk mengubah bentuk pemahaman pola pikir dan tindakan seseorang dalam kehidupan nyata. Peluang ini dimanfaatkan oleh sejumlah anak muda pencetus akun media sosial TikTok @Pandawara Group yang menyajikan konten-konten kebersihan dengan cara mengurangi sampah yang bertumpukan yang berada di sungai yang ada di daerah Kabupaten Bandung. Kurang dari setahun, akun Pandawara Group ini mendapatkan respon yang besar. Dilihat dari jumlah followersnya sebesar 5 juta orang, jumlah likes-nya itu 65 juta, dan jumlah comments-nya itu terbanyak dari salah satu videonya berjumlah 155 juta orang. Adapun yang menyebabkan konten @Pandawara Group terkenal ini berdasarkan algoritma TikTok itu dipaparkan oleh ISMI 2022, di antara lain komunitas target. Ciri dari akun @Pandawara Group ini eh, apa ya, bisa diingat oleh orang lain sehingga dapat dibedakan dan dikenal. Berdasarkan halaman penggunanya berfokus pada konten membersihkan serta mengurangi sampah yang bertumpukan di sungai. Diperkuat dengan sebanyak 65 juta orang merupakan pengikut dari akun @Pandawara Group. Jika kita bandingkan jumlah followers @Pandawara Group merupakan 1/4 dari jumlah populasi Indonesia pada tahun 2022, dalam purnama 2022. Yang kedua, menggunakan sound viral. Banyak dari video @Pandawara Group ini menggunakan lagu-lagu populer yang banyak digunakan kreator ini. Yang ketiga, menggunakan hashtag. Akun @Pandawara Group konsisten menggunakan hashtagnya, yaitu hashtag Pandawara, hashtag One Day One Trust Bank dari setiap konten-kontennya. Nah, masuk ke kesadaran lingkungan, kebersihan lingkungan, sungai. Jadi kesadaran lingkungan adalah merupakan suatu kondisi setiap individu di mana mereka memiliki cukup pemahaman akan permasalahan lingkungan dengan upaya menjaga, melestarikan, memotivasi diri sendiri maupun orang lain demi keberlangsungan kebersihan lingkungan. Berbicara mengenai lingkungan, komponen seperti sungai, laut, udara, tanaman, dan lain halnya akan saling berkaitan nih tentunya satu sama lain. Jika satu komponen itu rusak, maka akan berdampak ke dalam keberlangsungan hidup semua makhluk. Fokus yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah tentang kesadaran akan kebersihan lingkungan sungai dengan skala yang diukur berdasarkan kombinasi konsep-konsep kesadaran lingkungan yang dipaparkan oleh para ahli.
Nah, masuk ke objek penelitian. Ya, jadi hipotesisnya adalah terdapat pengaruh nih konten Pada Group seperti apa yang sudah bilang. Jadi algoritma TikTok itu memungkinkan orang-orang bisa menerapkan, mungkin orang-orang bisa terdoktrin dari apa yang sudah dilihat berdasarkan hasil observasi saya mengenai akun TikTok @pandawara_group sekitar 5 juta orang pengikut. Berarti kan secara keseluruhan ini merupakan warga negara Indonesia followersnya itu. Apalagi ditonton paling banyak itu tadi sekitar 65 juta likes-nya, komennya itu 155 juta orang. Tentunya hal ini menjadi angka yang cukup banyak untuk bisa dilihat sama orang-orang, yang mana angka tersebut adalah kemungkinan besar adalah warga Indonesia. Didorong dengan teori kesadaran kolektif, tentunya saya berhipotesis masing-masing individu pasti memiliki terpicu kesadarannya setelah melihat akun @pandawara_group ini. Masuk ke objek penelitiannya, jadi di sini saya mengambil objek penelitiannya itu mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Dengan identifikasi variabelnya, saya sudah sebutin tadi konten media sosial TikTok @pandawara_group. Variabel Y-nya itu peningkatan kesadaran kebersihan lingkungan, sungai tentunya di Indonesia. Jadi metode penelitiannya itu yang pertama paradigma. Yang pertama paradigma penelitian. Paradigma di sini saya menggunakan paradigma positivisme. Paradigma memainkan peran penting dalam sebuah penelitian menurut Baby 2021. Maka dari itu penelitian ini menggunakan paradigma positivisme yang merupakan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran ilmu dapat diverifikasi melalui observasi empiris dan analisis yang logis dari apa yang diteliti. Positivisme dikaitkan dengan beberapa teori sosial dan struktural fungsional, pilihannya rasional, dan kerangka teori pertukaran. Yang kedua, ada pendekatan penelitian. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk mendukung paradigma penelitian positivisme. Peneliti sebelumnya yang menggunakan paradigma positivisme lebih memilih menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengandalkan data-data yang tepat dan sering menggunakan eksperimen survei statistik. Pendekatan penelitian kuantitatif dielaborasikan sebagai hubungan yang lebih kompleks antar variabel ditemukan dengan teknik pemodelan persamaan struktural, pemodelan linear hierarkis, dan regresi logis. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sebab ingin mencari kasual komparatif antara pola komunikasi eh, Pandawara Group terhadap apa ya, kesadaran akan kebersihan masyarakat mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 menurut Creswell dan Creswell 2018. Yang ketiga ada metode penelitian.
Data kuantitatif meliputi eksperimen, survei, dan statistik. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat survei. Survei erat kaitannya dalam positivisme dan pendekatan ilmu sosial menurut Neumann 2014. Survei dapat memberikan informasi yang akurat, andal, dan data yang valid. Survei memberikan deskripsi kuantitatif serta tren, sikap, dan pendapat populasi atau tes untuk asosiasi antara variabel populasi dengan mempelajari sampel populasi tersebut. Menurut Creswell, 2018. Peneliti menggunakan survei sebagai metode penelitian sebagai masyarakat telah familiar dengan teknik survei. Populasi sampel, teknik penarikan sampel. Jadi populasi di sini saya mengambil sebagian masyarakat ilmu komunikasi angkatan 2020. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Teknik penarikan sampel yang peneliti gunakan adalah probability sampling dengan metode simple random sampling. Probability sampling biasanya digunakan untuk survei berskala besar dan dinilai dapat memberikan sampel yang mempresentasikan populasi dan populasi yang diteliti serta menyediakan deskripsi yang berguna dari keseluruhan populasi di mana sebuah sampel perorangan dari sebuah populasi harus memiliki variasi yang sama yang ada pada populasi menurut Bible 2021. Peneliti menggunakan metode simple random sampling sebab pada metode ini setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai subjek penelitian menurut Skaran Bogi 2016. Ukuran sampel Reggie dan Morgan 1970 sangat menyederhanakan keputusan ukuran dengan menyediakan tabel yang memastikan model keputusan yang baik. Berdasarkan tabel penyederhanaan tersebut, dari 80 orang yang menjawab kuesioner yang diberikan, peneliti akan menguji 60 subjek sebagai sampel penelitian. Jadi di sini saya mengambil 80 mahasiswa sebagai populasinya dan ukuran sampelnya itu 60 yang diuji coba sebagai sampel penelitian. Tentunya mahasiswa IKOM UNJ 2020 Prodi Ilmu Komunikasi. Lanjut ke hipotesis riset. Di sini ada hipotesis 0, adanya pengaruh konten Pandawara Group terhadap peningkatan kesadaran akan kebersihan lingkungan sungai mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Hipotesis 1, tidak adanya pengaruh dari konten Pandawara terhadap peningkatan kesadaran akan kebersihan di lingkungan sungai mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Hipotesis statistik, adanya pengaruh konten Pandawara terhadap peningkatan kesadaran akan kebersihan lingkungan sungai mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Metode pengumpulan data. Jadi di sini saya menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan datanya melalui Gform. Lalu juga metode pengukuran data menggunakan metode skala Likert. Masuk ke validitas. Peneliti menggunakan skala interval pada penelitian ini sehingga untuk melihat kevaliditasan data, peneliti menggunakan factor analysis. Statistik yang dikaitkan dengan factor analysis adalah
Kaiser Meyer Olkin. Data dikatakan valid apabila nilai dari KMO-nya, Kaiser Meyer Olkin, berada di antara 0,5 sampai 1 menurut Malhotra 2010. Reliabilitas peneliti menggunakan skala Likert yang termasuk dalam skala interval, sehingga peneliti menguji reliabilitas data dengan menggunakan Crooked alpha sebagai tolak ukurnya. Nilai 16 Crooked alpha bervariasi dari 0 sampai 1, dan nilai 0,6 atau kurang umumnya menunjukkan reliabilitas yang tidak memuaskan menurut Malhotra 2010. Metode analisis data. Yang pertama ada analisis data univariat. Jadi skala interval menggunakan uji parametrik dengan menggunakan t-test. Yang kedua ada analisis data bivariat menggunakan regression analysis. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitiannya itu sulitnya mengambil data dari responden. Kelemahan penelitian itu kurangnya indikator yang kuat dalam variabel konten @Pandawara Group. Definisi operasional. Yang pertama, variabel konten TikTok adalah pengaruh media sosial yang menjadikan seorang memiliki dampak yang positif terhadap apa yang ditonton sehingga dapat ditiru oleh mahasiswa untuk melaksanakan kebersihan lingkungan sungai di Indonesia atau sungai yang ada di sekitar kita. Definisi operasional variabel itu definisi operasional variabel peningkatan kesadaran kebersihan lingkungan adalah tingkat kesadaran diri yang dimiliki mahasiswa ilmu komunikasi melalui konten media sosial @Pandawara. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai mini skripsi yang berjudul pengaruh akun media sosial TikTok @Pandawara Group terhadap meningkatnya kesadaran kebersihan lingkungan sungai pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.